يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لقى أشرفنا فتب علينا توبة تكسي كل حوبة واستر لنا الأوضاد وأيد الروادي يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا. شكرا على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ثم إلى رسول الله محمد بن عيسى وزن الفضل وقدم محمد بن علوي وصلهم وفروهم وخصوصا الله وهذا ما نكتب النصيحة للعباد وصلهم وفروهم وخصوصا الله لحبيب سالم بن أحمد بن جنة ونهب محمد بن علي بن حامد ونهب عبد الرحمن بن أحمد سجاه وصلهم وفروهم وضمن عمومهم أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويعلن رضا من الجنة إلى علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوالهم وعلومهم ونفهاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلقه أجمعين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين. قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kepada kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan sahabatnya. Kemudian kita memasukkan di dalam daripada maqalah ini dikatakan wal maqalatu tasi'atu qala Jibril alaihi salam. Qala Jibril alaihi salam. Jadi kalau ada disebutkan malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa kok bisa begitu? Karena malaikat Jibril ini adalah ketua dari para malaikat. Kalau ditanya malaikat ini punya ketua enggak? Punya. Malaikat ini banyak. Malaikat banyak. Maka dikatakan kalau kita tanya ini satu dunia ini manusia kan banyak banget. Ketahuilah penduduk langit itu lebih banyak daripada daripada dunia ini. Siapa penduduk langit? Mereka adalah para malaikat. Maka dikatakan ketua daripada malaikat itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dikatakan malaikat Jibril ini bentangan sayapnya itu bisa menutup daripada dunia. Baru bentangan sayapnya aja. Bentangan sayap daripada malaikat Jibril alaihi salam. Nah, dikatakan di dalam maqalah ini malaikat Jibril ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhadapan dengan Nabi. Dan malaikat Jibril mengatakan ya Muhammad. Mengatakan ya Muhammad. Aishi ma syi'ta fa innaka mayitun. Dikatakan oleh malaikat Jibril ya Muhammad, hiduplah engkau sekehendak engkau. Tapi ingat engkau akan jadi mayit. Ini nasihat dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Hidup sesukamu ya Rasulullah. Hidup sesukamu ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Tapi ingat engkau akan jadi mayit nanti. Maksudnya apa ini? Maksudnya kita hidup mau sebagaimana ente hidup terserah ente. Tapi ingat ente bakal mati nanti. Paham ya? Ente hidup mau ente bagaimana juga ente bakal jadi mati. Mau ente jadi raja mati. Mau ente jadi rakyat mati. Mau ente pengusaha mati. Mau ente tidak pengusaha mati. Mau kerja mati. Tidak kerja juga mati. Jadi apapun yang ada di dunia kata malaikat Jibril terserah engkau ya Rasulullah. Tapi ingat engkau akan mati. Hidup terserah ente. Ente mau bagaimana tapi ingat ente bakal mati. Apa yang ente bawa daripada ini dunia
ketika ente masuk di alam barzah, ya Allah, di dalam kubur itu nggak bisa bicara apa-apa. Lo yang bergajulan, wah gila di dalam dunia ini lo lihat gue ini. Lo nggak tahu gue yang preman sini. Nanti lo masuk ke alam kubur baru lo tahu. Orang kalau nggak selamat dia masuk dalam kuburan dikatakan siksa daripada malaikat zamaniyah. Malaikat itu baru tampar orang yang agak selamat aja, tembus daripada 7 lapis bumi ke bawah, baru ditampar doang sama malaikat. Terus ente di dalam dunia ente masih bilang ini gue, ini saya nih, lo nggak kenal saya siapa? Hah? Gitu. Ingat itu, ente hidup ini seperti bayangan, kata ulama. Dunia darul mamar, dunia itu tempat transit ente. Ente ingat nanti ente bakal transit di alam barzah. Apa yang ente bawa kalau bukan kebaikan yang ente daripada ente amalkan di dalam dunia ini? Di dalam kubur ente bilang bisa ente mengelak daripada pertanyaan malaikat? Tidak bisa. Dia menakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu annahum bima kanu yakzibun. Tangan yang bicara nanti di hadapan Allah. Ya Allah, tangan saya pernah berbuat seperti ini ya Allah. Kaki jadi saksi, organ tubuh kita yang lain jadi saksi di hadapan Allah, menyaksikan daripada tangan kita pernah berbuat daripada suatu dosa di dalam dunia ini. Maka saksi mengatakan na'am sadaqta, benar itu yang dikatakan daripada itu tangan. Begitu juga yang lain. Sekarang ente masih bisa bohong, nanti masuk alam barzah ente tidak bisa bohong lagi. Nah, maksudnya daripada ini nasihat dari malaikat Jibril. Ente hidup bagaimana ente terserah. Ente mau begini, iya udah terserah ente. Kenapa terserah? Karena apa yang ente buat di dalam dunia ini suatu kebaikan, ente akan mendapatkan kebaikan yang ente perbuat itu. Apa yang ente lakukan di dalam dunia daripada kejahatan, ente akan melaksanakan daripada kejahatan tersebut. Siapapun itu orangnya, mau preman, mau siapa sekalipun, dia mengatakan ini ana, saya ini yang paling wah luar biasa. Tak syurah saja dikatakan. Ulama-ulama itu mengatakan kalimat-kalimat daripada saya dan saya itu adalah kalimat mutakabbir. Yakni itu sifat Allah mestinya. Apa? Sombong. Sifat sombong itu adalah sifat-sifat yang mana di dalamnya adalah mengucapkan, seorang itu suka mengucapkan daripada ini saya nih. Ini kalau nggak ada saya sih nggak rame nih. Ini kalau nggak ada saya ini nggak bisa begini. Itu adalah sifat daripada sifat orang-orang sombong yang suka mengatakan saya. Maka salafus shalihin kita mengajarkan kita untuk mengatakan apa? Ketika doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min ana wa ana. Ya Allah, jauhkan saya daripada kalimat daripada saya dan saya. Gitu. Maka hiduplah sesukamu, hidup sesuka ente, hidup semau ente. Tapi ente mesti ingat, nanti ente bakal jadi mayat. Ente bakal jadi mayat. Gitu. Ini makalah ini dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat mufariq man syi'ta bil maut, yaitu dikatakan di anna akhirul hayy mayyit wa ajiba man syi'ta fa innaka mufariquhu. Maka dikatakan daripada yang kedua ini, dan cintailah daripada apa yang kau ingin cintai, daripada apa yang ingin kau cintai di dalam dunia ini, daripada orang-orang. Tapi ingat kata malaikat Jibril, ente bakal pisah daripada orang yang ente telah cintai ini. Dengan apa? Dengan mati, bil maut. Ente mau cinta betul sama ini, saya cinta sama ini. Maksudnya dikatakan ini tidaklah menjadikan seseorang ini cintanya menjadi lebih daripada cinta ini menutupi daripada akalnya mereka. Yang mana mereka itu dikatakan orang yang melebihi daripada cinta itu biasanya apa yang disebutnya? Melebihi apa? Fanatik. Fanatik itu dikatakan orang yang fanatik itu dikatakan berbahaya. Kenapa? Akal dia lupa daripada akalnya mereka. Yang mereka dikatakan ente, kata malaikat Jibril, yang pertama hidup sesukamu ya Muhammad, tapi ingat kau akan mati. Yang kedua, ya Rasulullah, ya Muhammad, cintailah siapapun orang yang ingin kau cintai, tapi ingat kau bakal pisah sama dia. Ini kan enggak. Ente ini kalau cintanya karena Allah,
cintanya kepada Allah tidak akan pernah berpisah. Tapi enggak, orang zaman sekarang ini lebih cinta kepada perempuan daripada ibadah kepada Allah. Mereka mengagung-agungkan dia punya perempuan, sehingga apa? Mereka lupa daripada yang mana cinta yang abadi itu adalah mencintai Allah. Ini enggak, anak-anak muda zaman sekarang ini luar biasa. Yang mana mereka ini, wah ilah, jangan ditanyakan. Wah, nonton Habibi Ainun, wah ilah, harmonis, romantis ceritanya. Ntar ngomong sama pacar, kalau bisa kita kayak begini ya, bisa dari mana? Begitu. Apapun yang ente cintai di dalam dunia ini, pasti ente akan berpisah dengan dia dengan mati. Paham? Gitu. Jadi ini enggak, jangan anda bilang, ente katakan ente semua ini anak laki-laki. Jangan ente mencintai ente punya perempuan ente. Ini anda enggak bicara di sini, ini khususnya untuk orang yang sudah menikah. Anda enggak bilang di sini bahwasanya pacaran boleh, enggak? Anda tidak bilang itu. Tapi anda bilang ini perempuan ini adalah seorang istri. Kalau ente mencintai dia melebihi daripada orang tua, maka ingat daripada azabnya. Itu. Ini ketahuilah, apapun yang kita cintai di dalam dunia ini, kita akan berpisah dengannya. Kemudian dikatakan lagi, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, li'anna al-ibadah majziyuna bi'amalihim. Inna khairan fa khairun wa inna syarran fa syarrun. Dikatakan yang mana orang ini, mereka ini membuat suatu amal, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, terserah ya Muhammad, ente mau buat amal apa. Hidup ente ini, kata malaikat Jibril, terserah ente mau buat amal baik ya Rasulullah, ente akan dibalas baik. Ketika ente buat amal buruk, ente juga akan dibalas dengan amal yang buruk, apapun yang telah ente berikan daripada amal tersebut. Itu akan dibayar nanti di sisi Allah. Maka anda bilang kepada seorang thalabah, mereka yang suka penuntut ilmu, mereka yang suka ibadah kepada Allah, jangan ente takut ente tidak dibayar daripada ente punya ibadah ini. Jangan ente takut ente tidak dibayar ente daripada ente mengejar daripada ilmunya Allah. Sebab apa yang ente lakukan di dalam dunia ini, pasti ente akan dibayar daripada apa yang ente lakukan di dalam dunia tersebut. Maka ketika ente melakukan kebaikan, ente akan dibalas dengan kebaikan. Ketika ente berbuat daripada kejahatan, maka dibalas juga dengan kejahatan. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, kembali kepada diri kita. Kita muhasabah, kita mengajak diri kita. Apakah diri kita ini termasuk daripada golongan-golongan orang yang saleh? Kita tidak menjadikan bahwasanya oh ini daripada kalimat ini kayaknya nggak ada di gua, nggak ada begitu. Nggak ada cerita seperti itu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Sabtullah Anda telah mengatakan kepada siapapun, maka tidaklah kata Habib Ali, aku mencintai satu muridku yang mana muridku ini tiap harinya datangnya telat kepada saya punya daras. Ada muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Sabtullah, muridnya ini datangnya telat, tiap pengajian datangnya telat. Ya kan? Udah gitu duduknya di belakang. Tapi kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sesungguhnya saya mencintai daripada murid saya yang itu. Kalau kita kan enggak. Kita kalau punya, ibaratnya ente punya atau apapun itu, ente punya suatu murid, dia datangnya telat, pasti ente marahi. Ente kenapa datangnya telat? Ente udah tahu enggak? Kata Habib Ali, aku mencintai itu orang. Kenapa? Sebab apa dia? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mencintai itu murid yang setiap hari walaupun datangnya telat, tapi Habib Ali tetap cinta. Kata Habib Ali, siap apapun yang saya keluarkan di dalam saya daras ini, di dalam daripada menuntut ilmu ini, apapun yang saya keluarkan, dia seakan-akan merasakan bahwasanya oh ini nasihat dari guru saya kepada saya. Tapi tidak, zaman sekarang ini lebih banyak orang yang mencontohkan bahwasanya ketika suatu daripada pengajian ini bahas daripada bab, misalnya orang yang pelit itu, yang mana di pelit itu Nabi Muhammad mengatakan orang yang pelit itu jauh daripada Allah. Ketika lagi membahas bab itu, di dalam hatinya mengatakan oh kayaknya bukan gue nih, kayaknya si fulan nih. Itu suka menunjuk daripada suatu daripada apapun nasihat. Jadi ini murid tiap harinya datangnya telat, tapi Habib Ali cinta. Sebab apa? Apapun yang Habib Ali menasihatkan, bahwasanya di dalam daripada pengajian ini dia mengatakan bahwasanya oh ini nasihat dari Habib Ali untuk saya, bukan untuk orang lain. Gitu. Apapun itu. Maka anda bilang perbanyaklah daripada ente semua, kita orang semua ini untuk memperbanyak daripada amal yang saleh, jauhkan semua daripada amal-amal yang buruk. Maka dikatakan Habib Ali Zainal Abidin, anda suka bilang kepada kita semua, bergaulah dengan bergaul yang baik, duduklah bersama dengan orang-orang yang soleh, duduklah bersama orang-orang yang baik, sebab duduk dengan mereka itu adalah keselamatan daripada dunia kita.
Dikatakan Habib Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu mengatakan, la tadhabanna fasiqan, kata Habib Ali, jangan ente berteman daripada 5 orang ini. Duduk bareng sama dia jangan, makan bareng sama dia jangan. Kata Habib Ali Zainal Abidin, la tadhabanna fasiqan, jangan berteman sama orang-orang fasik. Orang-orang yang mereka mengatakan saya Islam, tapi mereka tidak sembahyang. Mereka yang mengatakan bahwasanya saya Islam, tapi mereka tidak menunaikan daripada puasa Ramadan. Mereka yang mengatakan Islam, tapi mereka tidak memberi zakat. Itu adalah orang-orang golongan daripada golongan orang-orang fasik. Maka kata Habib Ali Zainal Abidin, jangan ente berteman sama dia, jangan duduk bareng sama dia, jangan pergi safar bersama mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la tadhabanna kaziban, jangan suka berteman sama orang-orang yang suka bohong. Karena apa? Wailul mukazzibin, orang yang suka bohong itu celaka. Kalau ente berteman sama orang yang suka bohong, celakanya dia, ente juga bisa kena daripada celaka tersebut. Kemudian yang ketiga, la tadhabanna bakhilan, jangan suka berteman, kata Habib Ali Zainal Abidin, sama orang-orang yang pelit. Karena apa dikatakan orang yang pelit itu oleh Rasulullah SAW mengatakan al-bakhil, orang yang pelit itu ba'idun minallah, jauh dia sama Allah, wa ba'idun minan nas, wa gharibun minan nar. Orang pelit itu jauh sama Allah, jauh sama manusia, dekat sama api neraka jahannam. Maka dikatakan yang keempat, la tadhabanna ahmaq, jangan suka berteman sama orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena ketika kita berteman dengan orang-orang ahmaq, kita juga suka ketular daripada ahmaknya dia, daripada kebodohannya dia kepada diri kita. Kemudian atas haban nagati arahin, kata Habib Ali Zainal Abidin yang terakhir, jangan suka berteman dengan orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahmi, yang mana dilaknat orang yang suka memutuskan tali silaturahmi mereka kepada keluarga mereka. Maka anda katakan, sebaik-baiknya ente, serajin-rajinnya ente ibadah kepada Allah, maka pengaruh yang paling besar adalah teman ente. Teman ente bejat, ente bisa jadi bejat. Teman ente baik, ente bisa jadi baik. Maka dikatakan anak-anak punya guru Habib Ali bin Habib Muhammad Al-Hamid mengatakan, percuma, kata Habib Muhammad, ente mau nuntut ilmu juga percuma kalau ente tiap harinya duduk dengan orang-orang yang begajulan. Karena apa? Pengaruh mereka lebih besar daripada guru yang saleh. Ini anak dikasih ke pengajian, ini anak sama bapaknya ditaruh di pengajian. Kemudian tiap hari bapaknya menasihatkan ini anak, nak sholat kepada Allah, nak seperti ini akhlaknya Nabi Muhammad, nak seperti ini diajarkan oleh bapaknya. Sungguhnya ajaran daripada bapaknya yang soleh kepada anaknya tersebut hanya masuk daripada dia punya hatinya itu cuma 10%, masih ada 90%. Kemudian ditaruh dia di madrasah, bertemu dengan guru yang soleh, guru yang ikhlas, diajarkan oleh gurunya begini dalam syariat Islam, jangan ente berbuat seperti ini haram, ini haram, ini haram, ini makruh, ini sunnah. Dikatakan oleh gurunya di dalam madrasah tersebut, sesungguhnya daripada pendidikan itu kepada anak tersebut hanya masuk 20%. Totalnya itu yang kurang 70%. 70% itu ada di teman ente, 70% itu ada di tangan teman ente. Teman ente jahat, ente bisa jadi jahat. Teman ente baik, ente bisa jadi baik. Teman ente wali, bisa juga ente jadi wali. Maka kita orang ini tergantung dengan teman duduk kita. Kalau teman duduk kita bagus, kita jadi bagus. Kalau teman duduk kita buruk, kita juga buruk. Kenapa? Duduk bersama orang-orang soleh itu adalah ittiba'ul qulub. Duduk bersama mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, sesungguhnya mereka itu ketika kita duduk bersama mereka, mereka sesungguhnya adalah obat hati untuk kita semua. Gitu. Jadi kalau ada pengajian, ada tempat-tempat orang-orang soleh buat acara, seperti apa? Seperti haul, maulid, daripada sebagainya, datangi itu. Duduk bersama mereka itu adalah obat daripada kesempakan yang ada di dalam dunia ini. Kita minta sama Allah biar hidup kita ini selalu kita duduk bersama orang-orang yang soleh. Biar duduk kita ini bersama dengan mereka, biar kita ini bisa diakui daripada orang-orang soleh tersebut bahwasanya ini adalah kawan saya di dalam dunia. Itu insya Allah kita semua ini termasuk daripada golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dan Allah jauhkan daripada kita semua ini yang mana di dalam pergaulan kita pergaulan yang kurang bagus, pergaulan yang jauh daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua ini termasuk golongan
selalu diberikan daripada rezeki halal, tayyib, katsir, mubarak insyaallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa abisna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitni. Wallahu a'lam wa 'ilmuhu ta'ala 'ilman lana inna ma'ana ma'al Fatihah.